Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video untuk meluruskan pemahaman tentang makna zuhud yang sering disalahartikan oleh kebanyakan orang awam, yang hal itu disebabkan karena tidak memahami makna yang sebenarnya tentang kalimat sikap membenci dunia. Sebelumnya perlu saya bacakan hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang anjuran berbuat zuhud. Diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4102 dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku." Beliau menjawab, "Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Begitu pula zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu." Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, banyak orang binasa karena dunia. Nah, seperti itulah dampak berbahayanya jika anjuran Nabi tidak dilakukan, yaitu tidak berbuat zuhud, maka akan binasa karena dunia seperti kebanyakan orang di muka bumi ini. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita itu jangan melupakan tentang tujuan manusia diciptakan. Maka perlu diketahui firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Di dalam beribadah kepada Allah itu pasti diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan perintah dan larangan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 2. "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat." Diuji juga dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Tujuannya apa sih kok Allah itu menguji kita? Maka harus mengetahui firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." Dari penjelasan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3, maka fungsi atau tujuan manusia itu diuji adalah agar Allah itu mengetahui mana orang-orang yang benar keimanannya dan mana orang-orang yang dusta keimanannya. Dan ujian itu berupa keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kebanyakan manusia itu lalai dari ujian kebaikan. Dikiranya keburukan saja yang diuji. Sehingga mereka itu lalai ketika mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kebaikan seperti apa yang Allah berikan kepada manusia? Maka ingatlah firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak,
harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik itu adalah orang yang melakukan pelanggaran syariat, orang yang bermaksiat. Jadi, di dalam surah At-Taubah ayat 24, itu ada ancaman dari Allah dengan kalimat, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak berbuat zuhud, bagi orang-orang yang mencintai bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan yang dikhawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang disukai, itu lebih dicintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan lebih dicintai dari berjihad di jalan Allah. Nah, orang seperti itulah orang-orang yang fasik dan akan diancam oleh Allah dengan hukuman. Nah, pada hakikatnya surat At-Taubah ayat 24 itu adalah anjuran untuk berbuat zuhud, nyambung dengan hadis yang tadi tentang anjuran berbuat zuhud. Lalu seperti apa sih zuhud itu? Zuhud itu bukan berarti membuang harta, melainkan menggunakan harta, menggunakan apa-apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita, menggunakannya sesuai syariat, sesuai aturan Allah. Syariat itu artinya peraturan, yang mana Allah firmankan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Contoh, jika kita memiliki bapak, bersikap zuhudnya seperti apa? Misalkan ada seorang bapak yang melanggar syariat, menyukai istri orang lain, maka perbuatan zuhudnya adalah mengingatkan bahwa itu adalah kemaksiatan. Sedangkan tidak berbuat zuhud adalah membiarkan bapak kita melakukan kesalahan. Sedangkan ketika kita punya anak berbuat salah, misalkan membunyikan petasan di bulan Ramadan, sikap zuhudnya adalah memperlakukan anak tersebut sesuai syariat, diingatkan bahwa membunyikan petasan itu merugikan orang lain dan juga diri sendiri, membuang harta, bersikap boros. Tetapi sikap tidak berbuat zuhud terhadap anak-anak yang dicintai, maka orang tua tersebut membiarkan anaknya karena apa? Misalkan anak itu semata wayangnya atau sangat dicintainya, mencintai dengan hawa nafsu, itu perbuatan tidak berzuhud. Begitu juga terhadap kerabat lainnya, istri-istrinya juga. Kalau misalkan berbuat zuhud, maka mengingatkan mereka tentang syariat Allah ketika mereka berbuat suatu kesalahan. Tentang harta, sikap zuhudnya adalah berinfak, bersedekah. Tetapi jika orang itu tidak berbuat zuhud, maka dia akan kikir dengan kekayaannya, numpuk-numpuk harta yang nantinya akan berujung ke neraka, karena sikap perbuatan kikir itu perbuatan maksiat. Rumah tempat tinggal yang mewah, perbuatan zuhudnya tidak memamerkan. Misalkan ditetapkan kaya seperti sahabat Nabi ada yang kaya, yaitu tidak memamerkan perbuatan zuhudnya. Kalau misalkan tidak berbuat zuhud, maka hal itu dipamerkan kepada orang lain. Nah, seperti itulah contoh perbuatan zuhud, bukan berarti membuang dunia, tetapi menggunakan dunia sesuai syariat atau peraturan Allah. Berjihad, berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, yaitu bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.